Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam hari ini kita masih melanjutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum meletusnya perang Tabuk, ya. Di pertemuan terakhir kita pekan kemarin kita telah sampai pada pembahasan Bani Tamim, ya, yang mana mereka meminta agar tawanan yang merupakan keluarga mereka ditawan oleh kaum muslimin itu dibebaskan, ya, dan mereka adalah orang-orang Badui. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, belum pernah aku mencintai Bani Tamim kecuali karena 3 sebab, ya. Yang pertama apa? Mereka kaum yang paling keras perlawanannya melawan Dajjal. Kemudian yang kedua, pernah ada budak wanita dari Bani Tamim miliknya Aisyah. Maka Nabi katakan apa? A'tikha fa innaha min waladin Ismail. Bebaskan budak ini karena dia termasuk keturunan Ismail, Nabi Ismail. Sebab Bani Tamim dengan Nabi SAW itu bertemu nasabnya di Ilyas bin Mudar. Ya. Sementara Ilyas itu kalau diturut ke atas keturunannya sampai kepada Adnan, dan Adnan ini kalau diturut ke atas sampai kepada Ismail. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa Abu Hurairah begitu mencintai Bani Tamim? Karena pernah ketika mereka bayar zakat, Nabi katakan apa? Hadhihi sadaqatun min qaumina. Ya, ini adalah zakat dari kaum kami. Nabi menganggap mereka kaum Nabi sendiri, ya. Allahu taala alam. Ini pembahasan kita pada pekan sebelumnya. Kisah berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak tahu ya nyampe gak nih. Yaitu kedatangan Al-Wufud, yaitu rombongan masuk Islam dari Bani As'ad bin Khuzaimah. Ya. Jadi mereka datang rombongan menyatakan masuk Islam kepada Nabi SAW. Namun ketika mereka masuk Islam, mereka menganggap Islam yang butuh kepada mereka, ya. Jadi ketika mereka masuk Islam, mereka punya anggapan bahwa Islam ini, agama yang mereka peluk, itu butuh banget dengan mereka, seolah-olah mereka punya jasa gitu loh. Padahal mereka baru aja masuk Islam. Lah yang udah masuk Islam sejak awal aja nggak merasa punya jasa kok. Iya kan? Lah ini orang baru masuk Islam hari itu udah seperti ya naga-naganya gitu ya, gaya ngomongnya, bersikapnya gitu lah, seolah-olah Islam ini yang butuh kepada mereka. Jadi mereka merasa punya jasa banget itu loh kepada agama Islam. Maka mereka berkata apa kepada Nabi SAW? Wahai Rasulullah, lihatlah kaum kami ini masuk Islam gak perlu lewat perang. Coba bandingkan dengan orang-orang Arab yang lain. Masuk Islam harus diperangi dulu baru masuk Islam. Wah, kalau kami sih enggak, ya. Kami masuk Islam tanpa berperang, dan kami kaum yang tidak pernah terlibat dalam pertempuran apapun untuk melawanmu. Jadi kami ini, ya kalau kami masuk Islam ini luar biasa. Istilahnya membesar-besarkan apa? Nama kaumnya.
Maka ucapan-ucapan mereka ini langsung Allah sindir di surah Al-Hujurat juga ya. Di surah Al-Hujurat juga ayat yang ke-17 Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Mereka membangga-banggakan keislaman mereka kepadamu wahai Muhammad, seolah-olah mereka punya jasa kepada Islam. Qul, katakanlah kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Keislaman kalian tidak berpengaruh kepada Islam sedikit pun. Ya. Kalian masuk Islam bukan berarti Islam kemudian otomatis menang. Kalian pun gak masuk Islam bukan berarti Islam itu kalah. Maka jangan menganggap kalian itu punya andil besar kepada agama Islam. Nah, hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama bagi jemaah yang secara khusus ya, yang terlibat di medan dakwah. Apapun peran yang kita ambil, sebagai donaturnya kek, sebagai desainer posternya kek, sebagai streamernya kek, sebagai pengurus masjidnya, sebagai seksi ibadahnya, sebagai seksi apa lagi bagian di sini, humas. Apapun andil yang kita pegang, yang terlibat di dalamnya dalam urusan dakwah secara umum dan masjid ini secara khusus, jangan pernah merasa masjid ini butuh gua, Islam ini butuh saya, apalagi masjid ini butuh banget sama saya. Kalau saya tidak ada, masjid ini nggak gerak. Kita katakan, ya masjid ini memang nggak gerak. Kalau bergerak bukan masjid namanya. Ya kan masjidnya sini-sini aja kan. Kalau nggak ada saya, was. Memang dia nggak berkata seperti itu, tapi tertanam di jiwanya seperti itu. Dia nggak berkata langsung kepada orang-orang, Bismillah, pengumuman jawabannya mas sekalian, mohon maaf ya, ini kalau tanpa saya ini. Enggak, dia nggak ngomong seperti itu, enggak. Cuman tertanam di jiwanya, masjid ini butuh banget sama saya. Kalau saya tidak ada, masjid ini nggak jalan. Dakwah ini butuh banget kepada saya. Kalau nggak ada saya, dakwah ini nggak jalan. Yayasan ini butuh banget kepada saya. Kalau saya nggak ada, yayasan ini nggak jalan. Ini ujub. Harusnya cara kita berpikir itu dibalik. Kalau nggak ada masjid ini, saya nggak punya ladang ibadah, saya nggak punya aset pahala. Kalau nggak ada yayasan ini, hendak kemana saya salurkan kemampuan saya dalam manajemen dakwah? Begitu. Sebab bila 1-2% mulai muncul perasaan seolah-olah tanpa saya ini tidak jalan, egosentris, ya, maka bisa dipastikan setiap rapat suhunya panas. Yakin gitu. Ya, setiap rapat program-program masjid suhunya panas, meskipun AC semua nyala, tapi suhunya panas. Apalagi dua kubu yang berseberangan pendapat, masing-masing kubu merasa saya yang punya jasa besar. Nah, ini penyakit. Jadi spirit dakwah yang dibangun sejak awal, semangat kebersamaan yang dibangun sejak awal, rusak di tengah jalan. Ustadz, emang ada kasus seperti itu? Saya tanya kepada jamaah sekalian, ada nggak kasus seperti itu? Bukan lagi ada, banyak. Dan ini semua terjadi karena apa? Hubbur rif'ah, senang untuk disanjung-sanjung, senang untuk ditinggi-tinggikan orang, senang untuk dipuja-puji, senang untuk ditokohkan, diwongke. Padahal sejatinya yang namanya bergerak dalam dakwah, prinsip kita itu adalah kalau kita bisa berdiri di belakang layar, berdirilah. Itu prinsip kita. Sebisa mungkin kalau kita bisa tetap berperan serta dalam dakwah,
dan berada di belakang layar, pilihlah di belakang layar tanpa harus perlu tampil di atas panggung. Sebab apa? Sebab orang-orang yang di belakang layar keikhlasannya jauh lebih terjaga. Ya, maka jangan sampai penyakit ini menimpa kita, ya, fa na'udzubillah. Dan memang dari Bani Asad bin Khuzaimah ini, kemudian hari ketika Nabi wafat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, suku mereka lah yang paling banyak membelot, kembali murtad, ikut Nabi palsu. Nah ini penyakit ini ya. Namanya penyakit mesti punya dampak, betul? Penyakit demam tinggi dampaknya apa? Syaraf kena, iya kan? Penyakit gula basah dampaknya apa? Kulit daging mengalami pembusukan, iya kan? Setiap penyakit punya dampak. Nah, penyakit ujub dan merasa punya jasa terhadap dakwah punya dampak nggak? Punya. Apa itu dampaknya? Dikhawatirkan dia futur. Bahkan bukan hanya futur, murtad. Karena merasa punya jasa. Akhirnya apa? Jadi nyeleneh, jadi aneh. Ya, ini kita berlindung kepada Allah dari penyakit seperti ini. Meskipun ya kemudian di kemudian hari ya, ketika mereka membelot, Khalid bin Walid memerangi mereka dan akhirnya mereka taubat dan kembali masuk agama Islam. Kemudian kisah yang kedua, masih di tahun 9 Hijriah dan di awal-awal ya, di awal-awal 9 Hijriah, yaitu kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Ta'i. Ini kisahnya cukup unik. Al-Imam Al-Muhyiddin dalam bukunya Adi bin Hatim Al-Jawad Ibnul Jawad. Jadi ada buku khusus, buku dikarang khusus untuk menceritakan kisahnya Adi bin Hatim ini. Makanya ini kalau kita kisahkan sampai subuh kayaknya baru selesai ini. Satu buku untuk mengupas kisah hidupnya Adi bin Hatim. Al-Jawad Ibnul Jawad, orang yang dermawan, anak dari laki-laki yang dermawan. Makanya di Mekah ada namanya apa? Al-Ajwad. Toko yang paling banyak diskonnya itu. Ya, toko yang paling banyak diskonnya. Ya. Dijelaskan bahwa orang tua Adi bin Hatim, ayah dan ibunya sama-sama doyan sedekah di zaman jahiliyah. Ya. Doyan sedekah, sama-sama doyan sedekah. Mereka orang mampu, orang kaya, tapi mereka memilih hidup sederhana, seadanya. Kenapa? Karena lebih senang ngeluarin harta untuk sedekah. Hingga kemudian ayah dan ibunya wafat, Adi bin Hatim melanjutkan tradisi orang tuanya. Maka mereka ini, keluarga ini begitu dihormati dan dipuji oleh orang-orang Arab. Bukan hanya tetangga loh ya, orang Arab kalau dengar kata Hatim dari kampung Bani Ta'i, mereka mengatakan, wah ini si paling dermawan. Jadi dia membawa nama besar keluarganya. Dia hidup santai, tenang, dipuja-puji, disanjung orang, dihormati dan dicintai. Hingga kemudian ketenangan hidupnya ini mulai terusik dan terganggu. Tatkala tetangga-tetangganya mulai membicarakan ada nabi baru membawa agama baru. Ada? Lalu nabi baru dan membawa agama ajaran baru ini perlahan-lahan meraih kemenangan demi kemenangan pada setiap pertempuran. Banyak para raja yang akhirnya takluk, tunduk dan dikalahkan. Entah itu dikalahkan kemudian mati, atau dikalahkan kemudian masuk Islam, atau dikalahkan harus bayar jizyah. Adi bin Hatim yang merupakan kepala suku penerus tahta ayahnya mulai terusik ini.
A new challenger has coming. Penantang baru udah datang. Padahal Rasulullah nggak pernah nantangin dia, tapi dia merasa ini rival saya. Kan ada orang seperti itu ya. Terlalu apa? Baperan, gitu ya. Terlalu perasaan. Kita bikin nasihat ini, sebuah poster nasihat tentang suatu perkara lah. Nasihat-nasihat umum kita tujukan ke semua kaum muslimin. Tapi ada yang merasa kena, ini mesti nyindir gua nih. Lah, lu perasaan banget gitu loh. Anda nggak sepenting itu sehingga saya harus fokus kepada Anda. Tapi ada orang seperti itu. Tipe kita poster dakwah, nyindir gua lagi nih, gua lagi nih. Ente punya masalah apa sih sama aneh? Tiap bikin poster kok aneh terus yang disinggung. Tidurmu kemiringan, cuci muka dulu. Tapi dia merasa seperti itu. Itu yang dirasakan Adi bin Hatim. Dia merasa ini Muhammad mau menyaingi saya. Padahal Rasulullah nggak ada bikin persaingan tuh, nggak ada sama sekali. Maka kemudian ya kelompok-kelompok di sekitar Bani At-Tai itu masuk Islam. Ya, maka Adi bin Hatim udah nggak tahan lagi. Ya, sampai pun dia memilih apa? Kabur. Dia memilih kabur. Dia siapkan bekalnya, ya, kemudian ya mau pergi ke Syam, yang waktu itu dikuasai Romawi. Dengan harapan kalau dia ke Romawi yang beragama Nasrani, hidup dia lebih nyaman. Ternyata apa yang dia harapkan itu gak tercapai. Justru kehidupan dia di sana lebih apa? Lebih remuk. Maka sepupunya Safanah, sepupu wanitanya yang sudah masuk Islam itu pergi ke Yaman menjenguk Adi bin Hatim ini. Betapa kagetnya sang sepupu melihat Adi bin Hatim itu badannya kurus, kering, kumal, rambut gak terawat. Kaget ini. Ya benar, ammi, wahai anak pamanku, yaitu sepupuku. Kenapa nasibku seperti ini? Dia ceritalah, saya lari ke sini supaya tujuan hidup saya lebih baik lah. Lari dari Muhammad. Loh, kenapa kau lari dari Muhammad coba? Ya dia menaklukkan raja-raja. Nanti tahta saya digusur, daripada tahta saya digusur, mending saya kabur. Kata sepupunya, inilah nasibmu kabur begini kan, jadi gelandangan kamu di negeri orang. Ayo balik. Ayo balik. Di sepanjang perjalanan, Safanah memberikan nasihat-nasihat kepada Adi bin Hatim. Apa kata dia? Wahai Adi bin Hatim, sungguh laki-laki yang akan kau temui ini, yaitu Rasulullah SAW, bukanlah sebagaimana yang kau bayangkan. Emang seperti apa Muhammad itu? Safanah cerita, Rasulullah adalah laki-laki yang paling dermawan. Dengar kata dermawan ini, Adi tertarik. Wah, sefrekuensi nih, ya kan? Kita kan kalau nyari teman kan begitu ya. Kalau bisa yang sefrekuensi, FM sama FM, AM sama AM. Sefrekuensi. Adi, wah cocok dong sama saya. Lah kan saya bilang apa? Udah, ayo balik. Emang apa bukti-bukti Muhammad itu dermawan? Ceritalah. Kemarin waktu perang Hunain, ya kan? Fathu Mekah, yang belum masuk Islam dikasih 100 ekor onta loh. Yang udah masuk Islam 300 ekor onta. Loh, dermawan banget Muhammad. Iya. Lah, nanti kalau saya masuk Islam gimana? Apalagi engkau. Namamu udah disebut-sebut oleh Nabi. Kalau engkau masuk Islam, kayaknya kamu yang dapat big door prize. Door prize utamanya kamu yang dapat. Nanti saya ceritakan bagaimana door prize utamanya ya. Belum pernah Nabi ngasih hadiah yang lebih besar daripada hadiah kepada Adi bin Hatim. Maka akhirnya Adi pun kembali ke kampungnya dan menemui Rasulullah SAW di Madinah.
Begitu dia masuk ke masjid, waktu itu belum masuk Islam ya, dia masuk masjid, dan ini menjadi dalil ya, kalau ada orang non yang ingin belajar tentang Islam boleh masuk masjid ya, silahkan biar dia tahu. Maka dia masuk masjid. Kedatangan Adi bin Hatim ini disampaikan kepada Nabi. Rasulullah, Adi, mendengar nama Adi bin Hatim itu jamaah masjid gempar. Ya ibarat kata saya masuk ke Al-Aman lah, gempar toh? Kenapa? Karena di kalangan, kan saya tadi bilang ya, nama Hatim sang ayah ini nama besar. Jadi ketika Adi bin Hatim itu masuk masjid, wah jamaah masjid, wih, monggo Pak, monggo. Jadi Adi merasa termuliakan. Tapi ketika dia lihat mayoritas orang Islam di situ, memang mayoritasnya orang fakir miskin, betul nggak? Fakir miskin. Jadi satu sisi Adi bin Hatim senang disambut, sisi yang lain dia merasa gitu ya. Rasulullah melihat. Lalu Rasulullah sambut dia, sini duduk sebelah saya, duduk. Bahkan Nabi selendang beliau, sorban, ditaruh di bawah supaya Adi bisa duduk. Karena ini Adi kan walaupun hidup sederhana tapi fasilitas cukup berada gitu loh hidup dia. Nah, Nabi tahu, janganlah duduk di pasir. Nih, sorban saya pakai, duduk. Setelah duduk Nabi tanya, "Wahai Adi, kenapa kau tidak mau masuk agama Islam?" Dia diam aja. Lalu Nabi katakan, apakah engkau melihat bahwa orang Islam kebanyakan orang-orang fakir miskin dan engkau khawatir kalau masuk Islam jadi kere? Dan kalau engkau kere, kau tidak bisa lagi sedekah? Kata dia, betul wahai Nabi. Ya memang kan, nek pengajian sing paling okeh teko montoran, betul? Tenan dah? Jajal gereja, mobil, Kota Baru coba lihat. Bahkan ada tuh gereja di Lendah, Tugu Pensil, tahu Tugu Pensil? Di Jalan Wates ke arah barat, anggap aja barat sana ya. Nah kan ada Tugu Pensil gini ya, miring ini jalannya, ada gereja itu. Itu yang datang, nek Senia maaf, nggak nongol, nggak berani nongol di sana Senia. Iya. Nah di situ ada masjid musola kampung, yang datang paling keren Supra Geter. Nek ana sekupi ya kreditan. Nabi langsung tembak, engkau nggak mau masuk Islam gara-gara itu kan? Karena melihat kaum muslimin mayoritas orang kiri, orang fakir, orang miskin, dan kau takut masuk Islam jadi fakir, kau jadi miskin. Kata dia, betul wahai Nabi. Nah, katakanlah Adi bin Hatim, sesungguhnya ayahmu itu memang rajin sedekah. Tapi kau tahu kenapa? Dia rajin sedekah dan harta supaya apa? Supaya dipuji, supaya dikenal oleh kalangan manusia. Itulah ayahmu kenapa rajin sedekah, dan ayahmu telah menikmati gelar itu. Dia mendapat sanjungan dari manusia, tapi dia mendapat murka Allah. Kaget Adi bin Hatim. Karena memang ternyata pernah di satu momen atau dua kali kejadian gitu, di rumahnya obrolan ringan gitu sambil ngopi, ya, sambil godok gedang, makan ringan lah gitu. Ayahnya pernah menasihati si Adi. Apa kata sang ayah? Nak, kau kerja keras, kau berdagang yang sukses, habis itu sedekah seperti bapak. Supaya apa Pak? Supaya engkau dikenal masyarakat. Ini ternyata tujuannya. Oh ya Adi bin Hatim, ketahuilah bahwa penduduk surga yang paling banyak adalah fakir miskinnya. Fakir miskin. Terdiam Adi bin Hatim kena tausiah Nabi.
Maka itu yang pertama. Yang kedua, engkau tidak jadi masuk Islam karena kau melihat sedikitnya jumlah kami dan banyaknya musuh yang mencoba menyerang kami. Betul kan? Adi kaget, loh kok bener juga ya? Betul wahai Nabi. Saya nggak jadi masuk Islam. Kenapa? Karena saya lihat jumlah kalian sedikit, sementara seluruh penjuru bumi memusuhi kalian. Saya khawatir kalau masuk Islam saya diperangi, entong, habis saya. Oh, lalu Nabi berkata, ketahuilah wahai Adi bin Hatim, ketahuilah, sungguh agama ini akan menang. Ya, agama ini akan menang sampai-sampai tidaklah seorang muslimah berjalan kaki dari Haura. Haura itu di Irak. Dari Haura sampai ke Haram, ke Mekah, jalan kaki sendirian, tidak ada yang berani mengganggunya karena tegaknya syiar Islam. Kaget. Yang ketiga wahai Adi, engkau kan tak jadi masuk Islam, gak berani masuk Islam karena engkau melihat bahwa penguasa dunia ini super powernya bukan dari kalangan orang Islam. Betul kan? Jih wahai Nabi. Maka ketahuilah wahai Adi, niscaya agama ini akan menaklukkan Babilonia. Dengan 3 ucapan ini, Adi udah nggak bisa berkelah lagi, nggak bisa. Dia bertekuk lutut, kemudian mencium tangan Nabi lalu masuk Islam. Dia lupakan door prize yang dijanjikan sepupunya tadi. Udah, dia nggak, udah, ini udah lepas. Dia takluk dengan penjelasan Nabi. Tapi Nabi tahu, Adi ini orang yang mencintai harta untuk disedekahkan. Maka Nabi katakan, Adi, ayo ikut saya, digandeng. Belum pernah ada orang Islam di hari pertama tangannya langsung digandeng Nabi kecuali Adi bin Hatim. Digandeng tangan. Wah, jalan. Kemana wahai Nabi? Ikut aja, ikut. Udah. Ternyata kemana? Ke sebuah lembah peternakan. Peternakan. Lembah isinya ternak domba. Jadi kalau kita lihat dari atas, itu isinya bulu semua, putih, Shaun the Sheep. Lalu Nabi berkata kepada Adi, wahai Adi, kau tahu lembah ini? Tidak tahu wahai Nabi. Ini lembah tempat beternak kaum Madinah. Di sini dikumpulkan harta rampasan perang yang berupa ternak. Semua ini untuk apa Nabi? Semua ini untuk. Jadi bukan seekor kambing, bukan 100 ekor kambing, tapi 1 lembah. Kaget Adi bin Hatim. Benar kata sepupu gini. Apa kata dia? Kalau gitu Nabi, kenapa saya nggak dulu masuk Islam ya? Ya daripada tidak sama sekali ya kan, terlambatlah nggak apa-apa. Maka Adi bin Hatim ya step day by day, hari demi hari menjalani hidup bersama Nabi SAW. Dia berkata, demi Allah, pertama kali aku masuk Islam jujur karena harta. Karena harta. Awal-awal aku masuk Islam karena harta, terpukau dengan harta yang diberikan Nabi. Lalu hari berganti, waktu berlalu, Islam semakin masuk ke dalam jiwaku, sehingga tidak ada yang lebih aku cintai kecuali surganya Allah, dan tidak ada yang paling aku benci kecuali ada harta yang tertahan di kamarku selama 1 malam. Jadi awalnya masuk Islam gara-gara apa? Harta. Nggak apa-apa jamaah sekalian, nggak apa-apa. Ya, kita yang ngelola masjid, ada orang yang berangkat pengajian karena ada snacknya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada tehnya, ada snacknya, nggak apa-apa.
Karena apa? Semakin dia sering ikut pengajian, semakin mendengarkan ayat-ayat Allah, semakin mendengar sabda Nabi SAW, semakin mendengarkan kisah-kisah mulia dan agung, lama kelamaan kecintaan dia kepada Islam semakin besar. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya sampai ke satu titik dia bukan hanya penikmat snack, tapi dia menjadi donatur tetap snack. Jadi mohon takmir tolong nanti dicatat namanya satu-satu ini sebagai donatur. Ya. Ini kisah Adi bin Hatim. Kemudian kisah yang kedua, kisah yang ketiga, yaitu masuk Islamnya Jabir bin Abdullah Al-Bajali, yang katanya Umar, huwa Yusufa hadhihi ummah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini adalah Yusufnya umat ini. Karena apa? Karena gantengnya. Dikisahkan bahwa ketika Jarir ini sedang perjalanan menuju masjid Nabi untuk masuk Islam, Nabi sudah memberitahu kepada para sahabat yang ada di masjid. Nabi katakan apa? Yatlu alaikumul an, sesaat lagi akan muncul di tengah-tengah kalian ini rajulun jamalun, laki-laki yang ganteng. Artinya bukan dua orang laki-laki ganteng, tapi laki-laki yang sangat ganteng. Satu orang laki-laki yang sangat ganteng. Maka waktu itu para sahabat berharap-harap mudah-mudahan yang dimaksud Nabi ini anggota keluarga saya. Yang bapak merasa ya mudah-mudahan anak saya nih yang dimaksud Nabi. Yang anak merasa apa? Mudah-mudahan bapak saya. Begitu masing-masing. Tiba-tiba yang masuk adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali, yang dia pakai baju khas Yaman, pakai sorban, Arab banget lah pokoknya. Ya. Begitu dia datang, maka seluruh sahabat itu noleh. Kita nih masuk masjid, lalu semua jamaah noleh kita. Perasaan kita gimana? Ada apa gitu ya. Kenapa saya diliatin? Maka mereka saling bisik-bisik. Oh, bener kata Umar. Ya kan? Yusufnya Umar ini ganteng. Maka yang bapak-bapak saling berbisik, cocok nih di pek mantu nih. Nah, gitu ya. Lagi-lagi Nabi karena menyambut orang mulia ini ya, Nabi melepaskan sorbannya, kembali kisah yang sama, disuruh duduk. Nah, para ulama hadis mengatakan Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini ya termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis penting. Kenapa? Karena dia masuk Islamnya belakangan, maka masalah-masalah kontemporer banyak menggunakan hadis riwayat dia, Jabir bin Abdullah ini. Salah satunya apa? Nabi pernah buang air kecil menghadap kiblat. Padahal di hadis-hadis sebelumnya Nabi melarang menghadap atau membelakangi kiblat. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada kebolehan sekali-kali menghadap kiblat, namun dalam lingkup ruangan tertentu. Entah itu ditutupin kain, selendang, gedebok, atau dinding permanen. Ya, nah ini hukum fikih baru yang seperti bertentangan dengan hukum fikih yang lama. Ya, Allah Taala a'lam. Barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.